Saudara-saudara sekalian, masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa? Nggak yakin saya. Iya kan? Kita ini, ya maaf, kita koreksi diri kita ya, bangsa kita. Kadang-kadang apakah karena dijajah terlalu lama dulu, kita terlalu kagum sama yang berbau luar negeri, iya kan? Terlalu kagum. Kita punya ayam goreng enak, maunya ke Kentucky Fried Chicken, iya kan? Tapi harus diakui, Kentucky Fried Chicken enak gitu. Tapi ya jangan selalu Kentucky Fried Chicken, iya kan? Saudara-saudara sekalian, koreksi. Kita kadang-kadang kurang percaya diri, termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi, tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya katakan ya tadi, cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda, tadi Dr. Samsuri luar biasa memberi wejangan bagaimana untuk berhasil. Saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pintar. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan, habis itu meningkat terus. Rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh. Tetapi saya titip, salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa yang dari bawah dijajah meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila,
di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air, artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan, create wealth. Don't steal from our people, create wealth. Banyak kesempatan, saudara-saudara. Begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita. Saya bicara dengan beberapa pengusaha beberapa hari yang lalu. Kelapa kita adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Di sebuah negara tetangga kita ada 2000 pabrik pengolahan kelapa. 2000. Di mana bahan bakunya, kelapanya? Dari mana? Dari Indonesia. Di Indonesia mungkin kalau dihitung sekarang, mungkin tidak lebih dari 4-5 pabrik pengolahan kelapa. Ternyata kelapa ini bisa bahan untuk macam-macam. Bahan untuk bikin roti, bahan untuk bikin macam-macam. Bahan untuk obat, suplemen. Ada 2000 pabrik, masing-masing pabrik mempekerjakan dari 1000 sampai 2000 pekerja. Berarti 2000 pabrik itu potensinya mempekerjakan 2 juta orang. Kelapanya dari kita. Ahli kelapa yang terkemuka ada di kita. Pohon kelapa yang alam sekarang, satu kelapa 1 tahun mungkin 40 buah. Dengan bioteknologi, dengan benih-benih yang baru, kita mungkin sekarang bisa satu kelapa 100 buah setahun. Memungkinkan. Bayangkan betapa kekayaan kita. Saya katakan kepada pengusaha itu, saudara, negolah sama negara itu. Suruh pindahin sebagian dari 2000 pabrik ke Indonesia. Saya berharap dalam 2-3 tahun akan ada puluhan, ratusan pabrik-pabrik pengolahan kelapa. Itu baru satu bidang. Kita merencanakan 21 komoditas yang pabrik pengolahannya harus di Indonesia. 21. Para sarjana yang hari ini di wisuda, saya kalau tidak salah, saya beri hadiah buku saya. Sudah terima, saudara? Harus dibaca itu ya. Jangan dipajang aja, ya kan? Rumput laut. Rumput laut sekarang bisa mengganti pupuk. Saudara-saudara sekalian, kita nanti rumput laut juga bisa menjadi solar. Kita juga sekarang sudah punya teknologi untuk solar kita dari kelapa sawit.
Sekarang kita sudah menghasilkan B35, tapi sudah uji coba B100. Kita sudah bisa bikin B100, artinya solar biodiesel dari kelapa sawit 100%. Kita bisa bayangkan nggak? Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri. Karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton. Mungkin 2 tahun lagi akan menjadi 70 juta ton. Saudara-saudara sekalian, apa artinya? Artinya nanti BBM kita akan ramah lingkungan, tidak ada polusi, dan terbarukan. Bukan kita ambil minyak dari tanah habis, gas dari tanah habis, tidak. Selama ada matahari dan selama ada hujan, pengairan, tiap tahun kita bisa panen solar. Banyak negara iri sama Indonesia. Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi, saudara sekalian. Bensin dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari singkong. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah yang saya sampaikan, masa depan gemilang, tapi kita butuh pemimpin-pemimpin yang tadi, pintar, cerdas, berani, tegar, ya kan? Dan cinta tanah air, cinta rakyat. Dan karena cinta tanah air, karena cinta rakyat, tidak ingin melanjutkan praktek-praktek korupsi. Kuncinya itu saudara sekalian. Saya kira cukup ya, karena tadi kopinya kurang ya. Ini ada cangkir, tapi nggak ada kopinya. Karena banyak orang ini kenal saya. Kalau Pak Prabowo dikasih kopi, ceramahnya 3 jam. Kasihan orang tua yang sudah nunggu-nunggu, ya kan? Dan kasihan saudara-saudara. Tapi itu yang ingin saya titip sama saudara-saudara sekalian, ya. Pintar, cerdas, berani, tegar, cinta tanah air, cinta rakyat. Jangan sekali-sekali mencuri dari negara, bangsa, dan rakyat Indonesia.